إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولا نشرك بربنا أحدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والصلاة والسلام على نبينا ورسول الله محمد المصطفى وعلى أهل بيته وأصحابه ومن على سننه وأخلاقه وتقواه. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى آخر آية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم كالجسد الواحد، المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. وبعد. Hadirin jamaah ibadah Jumat, ibadah Allah yang saya hormati, dan semoga Allah memuliakan. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, di awal kata tadi kita telah memuji keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena limpahan segala karunia-Nya, hingga kita sampai dari mulai bangun tidur hingga sekarang ini, mungkin ada yang puluhan tahun, belasan tahun, atau berapa tahun saja hidup di alam dunia, semua tak lepas daripada nikmat Allah. Semua merasakan kenikmatannya, dan Tuhan tidak pernah beri kasih kepada hamba-hambanya. Allah rahmat, Allah Maha Pengasih. Tapi lebih daripada itu semua, Dia pun menurunkan sebuah nikmat yang paling tinggi, paling agung, paling mulia, paling mahal, dan paling tersegala-galanya. Nikmat di atas kenikmatan, puncak kenikmatan, yakni nikmat iman dan Islam. Yang dengan nikmat ini kita akan paham bahwa segala kenikmatan dunia fana datang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ada sumbernya. Segala kenikmatan itu bersumber dari mana? Tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya penghasilan, punya gaji, punya usaha, dan apa yang kita ikhtiarkan itu menghasilkan sesuatu, itu mesti ada sumbernya. Dari mana sumbernya? Tentu dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling utama. Kita bisa sukses, kita boleh dapat uang yang mungkin di akhir Ramadan ini biasanya suka kita habiskan untuk berbelanja sana sini. Itu semua tak lepas dari pemberian Allah. Kalau kita sadar semua datang itu dari Allah, Tuhan yang Maha memberi rezeki. Hanya kalau tanpa kenikmatan iman dan Islam, kita tak akan sadar nikmat datang dari siapa. Oleh karenanya, inilah kenikmatan ketika kita bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Sadar bahwa apa yang kita ikhtiarkan ini dan menghasilkan sesuatu bukan karena kita, tapi karena Allah. Maka kalau kita sadar semua datang dari Allah, berarti akan kembali kepadanya. Sebagaimana dunia diciptakan untuk dihancurkan kembali, dan kita akan kembali pula ke kampung yang hakiki, kampung akhirat. Dan ini tidak akan dapat kita kenali melainkan atas
jasa daripada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, maka salawat salam senantiasa tercurah kepada Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita yang bersalawat ini pun juga mendapatkan kesejahteraan, kesalawatan pula, salam pula. Karena kalau kita membacakan salawat itu hasilnya untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kita kalaupun Rasulullah SAW tidak ada yang mensalawati, cukuplah kiranya Allah dan malaikat menjadi pemberi salawat, maka Rasulullah SAW sudah pasti sejahtera, sudah pasti bertabur salawat dan salam. Namun salawat salam itu berguna ketika dibacakan untuk kita sendiri. Bersyukur kita menjadi orang Islam dengan diperkenalkan oleh beliau. Salah satu di antara hikmah kehadiran beliau ke alam dunia ini, sebanyak hikmahnya yang paling utama untuk meluruskan atau menyempurnakan akhlak, dan yang selanjutnya persatukan umat di bawah tali agama Allah yang mulia. Kita umat Islam bergerak satu komando ketika Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang mulia itu masih ada, diteruskan dengan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin yang 4, diteruskan dengan kekhilafahan yang lainnya. Semua umat Islam ini berada dalam satu komando. Kalau kata komando, kata khalifah A, maka A lah yang harus dilakukan. Tidak mungkin jadi B. Tidak tentang perenang umat Islam ini. Ya seperti yang kejadian sekarang. Semua berangkat dari pemikiran-pemikiran, apalagi pasca reformasi. Ada yang hari raya, contoh seperti sekarang. Ada yang sekarang, ada yang besok. Akhirnya apa? Kita dituntut sebagai umat Islam harus sabar dan juga saling menyadari bahwa semua sudah berangkat dari pengkajian. Apakah yang hari raya hari ini ataupun yang besok, semua berangkat dari pengkajian. Kita harus legowo menerima perbedaan. Karena memang nasib umat Islam setelah kepemimpinan tiada, yang ini ya kepemimpinan dunia, khalifah ini sekarang belum ada, maka umat Islam belum ada dalam suatu komando. Maka jelaslah ketika Islam muncul, dipelopori oleh kehadiran seorang manusia agung, gagah dan tampan yang baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, maka umat Islam dipersatukan. Ketika dinyatakan umat Islam kan ketika muncul ajaran Islam ini jadi takwa. Makanya dalam surah Ali Imran itu yang mulai dari ayat 102 dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah, takwa. Sampai mati harus wala tamutunna illa wa antum muslimun, mati harus dalam keadaan Islam. Karena inilah yang menyebabkan umat Islam ini bersatu dalam takwa ini, sama-sama Tuhannya adalah Allah dan Nabi-Nya adalah Muhammad Rasulullah SAW, bernaung di bawah panji Allah Subhanahu wa taala, maka umat Islam akan bersatu. Dalam ayat selanjutnya dijelaskan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah serta jangan bercerai belah, jangan bercah belah, jangan cetak pernah. Tentu terutama dalam urusan fisik, dalam urusan yang prinsip. Kalau dia mengaku ada nabi yang lebih, nabi 26, harus dinasihati. Kalau tidak mempan juga diperingatkan, tidak mempan juga baru kita perangi. Ngaku Tuhannya Allah, tapi dia tidak melaksanakan ibadah, tidak pengabdian. Ngaku orang Islam, tapi dia tidak saum Ramadan, berarti batal keyakinannya menurut nas, dan harus kita sampaikan peringatan. Harus berani kita menyampaikannya. Lain halnya dengan perbedaan misalnya antara sekarang ini, perbedaan hari, ada yang sudah hari raya, ada yang belum. Ya terpaksa harusnya satu komando, tapi karena masing-masing punya pemikiran, punya kajian, maka kita harus legowo. Ya dengan orang kafir saja kita ada tasamuh, ya ada toleransi, apalagi dengan sesama muslim.
Sama, kita juga harus saling menghargai. Semacam tarawih, ada yang 11, ada yang 23, ada yang witirnya 21, ada yang seperti saya langsung 3. Sebenarnya mau yang 21, mau yang langsung 3 diterapkannya di sini masih tetap kepada yang 11. Karena kalau yang 21 itu biasanya untuk 23, dan yang 3 rakaat itu yang 4-4-3. Nah, kita terapkan dua-duanya di yang 11. Kan sama-sama kurang tepat, tapi memang disinilah perbedaan. Dan kita harus saling menghargai dengan adanya perbedaan ini. Hanya yang paling penting, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Berkahnya mengikuti imam itu ini penting, utama. Suatu hal yang utama mengikuti imam itu penting, wajib. Nah, makanya ketika kita mau tunduk pada satu komando, maka insya Allah kita akan dipersatukan. Kita akan dipersatukan dengan keislaman ini terutama. Karena muslim yang satu dengan muslim yang lain, al-muslim akhul muslim. Saudara kita ini satu dengan yang lain. Muslim yang satu dengan muslim yang lain, kalbunyan, bagai sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Jadi kita harus betul-betul di sini berpegang kepada tali agama Allah. Tak boleh bercerai-berai kita. Inilah orang Islam yang benar. Tapi sekarang zamannya memang sudah menjadi mulkan jabriyah. Umat Islam tentang perang, dan sudah digambarkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW ketika umat Islam mengalami masa yang seperti ini, fatal jamu jama'atal muslimin wa imamahum. Maka berpeganglah, bergabunglah kepada jamaah-jamaah kaum muslimin yang ada di sekitarmu. Yang banyak berjamaah yang pasti ada imamnya. Ya contohlah seperti kita berjamaah di Masjid An-Nur bin Sayyidina ini, ada yang mengimaminya. Maka segala sesuatu kita harus tunduk kepada hasil musyawarah dan diputuskan oleh imam. Ini penting supaya hidup tidak berbuat semaunya sendiri. Sekarang kan banyak orang pembangkang ini, sehingga Islam sulit menang. Karena apa? Umat Islam ini terlalu banyak pembangkang. Umat Islam suka membuat ini selalu seenak perutnya. Umat Islam selalu kalau ada sesuatu itu main menyimpulkan sendiri tanpa didiskusikan dengan baik, tanpa wa amruhum syura bainahum, tanpa mengamalkan sistem musyawarah. Nah, oleh karena jemaah sekalian, melalui uraian ini khatib mengajak kepada kita semua dengan iman takwa. Marilah sama-sama kita amalkan persatuan dan kesatuan. Kita saling mengerti kepada orang lain, saling paham, saling tafahum, saling memahami satu sama lain. Jangan prinsip kita sendiri saja yang pengen dipahami orang, tapi orang pun harus kita pun juga harus paham apa yang orang mau. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita dalam iman dan Islam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف. 12:30 p.m. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian, bagi kita yang Ramadan hari ini adalah hari-hari mulai dikata hari terakhir, kemudian jamnya juga jam-jam akhir. Kalau sekarang sudah setengah satuan, sebentar lagi akan jelang, nanti asar, tak lama lagi maghrib. Semua
nilai ketika sudah azan maghrib nanti nilai pahala kembali normal. Semuanya kembali seperti sedia kala. Kalau di bulan lain salat sunnah qobliyah subuh khairun minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka di bulan Ramadan nilai qobliyah subuh itu seperti wajib, pahala wajib. Lebih tinggi lagi nilainya, apatah lagi yang wajib. Maka bagi yang ingin berbuat berbagai macam kebaikan, baik yang sifatnya hablum minallah, tadarus, salat tepat waktu, zikir, doa dan sebagainya, silakan. Yang hablum minannas, yang ingin melaksanakan zakatul fitri atau zakat fitrah, zakat mal, fidyah, infak, sedekah dan lainnya, menjamu orang iftar dan seterusnya, memuliakan para dai dan sebagainya. Saatnya sekarang kita spesialkan beberapa jam lagi di bulan Ramadan ini. Saatnya sekarang. Ramadan akan pergi meninggalkan kita sebentar lagi. Saatnya sekarang kita berbuat yang terbaik di bulan Ramadan yang mulia. Mumpung Ramadan belum pergi, kita mungkin berharap kepada Allah kalau kita dipertemukan lagi pada bulan Ramadan yang akan datang. Kita ibadah masih banyak kurang, kita masih banyak kesusahan, kejelekan, amal ibadah kita ini masih kurang jauh. Maka sekaranglah kita berusaha sekuat tenaga untuk perbaikinya. Dan semoga kita takwa, Idul Fitri dan Lailatul Qadar kita dapatkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan linangan air mata khatib mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan. Taqabbalallahu minna minkum minal a'idin al-faizin. Allahumma ja'alna minal a'idin al-faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma ighfir warham wa barik lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana waj'al minna mutaqabbalan. Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna, Allahumma ighfir lana fi syahr Ramadan, Allahumma arhamna fi syahr Ramadan, Allahumma barik lana fi syahr Ramadan, Allahumma ihfazna fi syahr Ramadan, Allahumma sallimna fi syahr Ramadan. Ya Allah, sebentar lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kami ya Allah. Begitu banyak hal-hal yang kami lalaikan di bulan Ramadan ini. Begitu banyak peluang-peluang kebaikan yang suka kami tolak, yang suka kami lakukan pun dengan kemalasan. Ampuni kami ya Allah. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Tapi kami berharap pada Engkau ya Allah, mohon semoga kita Idul Fitri, semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar, semoga kita mencapai derajat takwa ada pada diri kami ya Allah. Karena kami pun berusaha sekuat tenaga untuk mengabdikan diri kepada Engkau, untuk beribadah sekuat-kuatnya baik alhamdulillah alhamdulillah. Maka tolong kami ya Rabbana, jadi mengamal ibadah kami sepanjang Ramadan ini dan satu Syawal nanti ya Allah, kami akan terlahir bagi bayi yang baru lahir ya Rabbana. Bukan baru bajunya, bukan baru makanannya, bukan baru rumahnya dan segala hal-hal duniawi lainnya yang baru, namun baru keimanan kami, baru diri kami, baru terlahir bebas dari dosa dan Engkau bentengi kami dari kemaksiatan ya Rabbana. Pertemukan kami pula dalam bulan Ramadan yang berikutnya ya Allah. Kami mohon ya Allah. Dan kalaupun tidak, maka kami mohon semoga Ramadan ini adalah Ramadan terspesial bagi kami ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, kepada siapa lagi yang mengabdi dan mengabdi kecuali kepada Engkau. Rabbana walau nafusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم حسابا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا يا الله ربنا ولي السائلين وادخلنا جنة مع الله العزيز وغفر القادر وسطر رسوله من رب العالمين. صلى الله على رسولنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه على بفضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إلى الصلاة.